Hai semuanya, saya Rahel. saya Kaylin. Di video kali ini kita akan membuat Elektromagnetik pendulum. Ikutin terus ya. Nah, sebelum masuk percobaan, kita harus mengenali dulu dong, apa itu elektromagnet dan pendulum? Elektromagnet adalah medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Biasanya terdiri dari kawat yang dililit menjadi kumparan. Contohnya seperti ini nih, kurang lebih. Elektromagnet banyak digunakan sebagai komponen dari perangkat listrik lainnya. Contohnya seperti motor, generator, solenoid elektromekanis, relay, pengeras suara, instrumen ilmiah, peralatan pemisahan magnetik, dan masih banyak yang lainnya loh. Sedangkan pendulum atau yang biasa dikenal dengan bandul itu adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas. Pendulum dapat digerakkan dengan beberapa cara, salah satunya dengan cara elektromagnet. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memanfaatkan pendulum yang ditempelkan pada magnet. Lalu, elektromagnet akan menggerakkan pendulum tersebut dan menciptakan motor listrik sederhana. Pada percobaan ini akan dilakukan pembuatan pendulum atau bandul elektromagnetik dengan kumparan yang jumlah lilitannya berbeda-beda. Pada percobaan ini, dalam pembuatan pendulum elektromagnetik dibutuhkan bahan-bahan sebagai berikut. Kayu sebanyak 3 buah yang berukuran 20 x 20 cm, 35 x 4 cm, dan 20 x 3 cm. Magnet neodymium bulat sebanyak 3 buah berukuran 2 x 0,3 cm. Kapasitor Elco 2200 μF 16 volt sebanyak 3 buah dan kapasitor Elco 3300 μF 16 volt sebanyak 3 buah. Plat tembaga dengan ketebalan 0,05 cm yang digunting sebanyak 2 buah berukuran 10 x 1,5 cm. Baterai 18650 kapasitas 2000 mAh 3,7 volt. Baut berdiameter 1,5 cm dan panjang 4 cm sebanyak 4 buah. Kawat berdiameter 0,2 cm dengan panjang 6 cm. Tahap pertama yang dapat kita lakukan adalah ngebor kayu yang berukuran 35 x 4 cm ini. Lalu, kayu tersebut ditempelkan kepada alas kayu yang berukuran 20 x 20 dengan lem tembak. Setelah itu, kedua plat tembaga diatur agar bentuknya seperti ini. Plat tembaga tersebut diatur jaraknya agar setiap pendulum melewati plat tembaga ini, mereka akan bersentuhan satu dengan yang lainnya. Setelah itu, kalau pendulum ini dibuat dari kayu yang berukuran 20 x 4 cm, dia dibor, ditusukkan dengan kawat, dengan kayu yang ada di belakangnya, dengan kayu ini. Mereka dihubungkan dengan kawat. Lalu kayu tersebut ditempelkan dengan magnet neodymium bulat sebanyak 3 buah di sini. Saat pendulum melewati plat tembaga ini, kedua plat tembaga ini harus bersentuhan. Kumparan dibuat dengan melilitkan kawat enamel ke kerangka silinder yang terbuat dari karton. Kemudian masukkan 4 buah baut ke tengah-tengahnya dan taruh kumparan di bawah plat tembaga. Seluruh kapasitor disusun secara paralel dan disolder. Kemudian kapasitor dihubungkan dengan plat tembaga bagian bawah dan disusun secara paralel dengan kumparan. Setelah itu, baterai dihubungkan dengan kapasitor, kumparan, dan plat tembaga bagian luar. Berikut ini merupakan detail rangkaian yang telah dibuat. Kayu yang ditempeli magnet berperan sebagai lengan pendulum. Lengan pendulum kemudian dimasukkan ke tiang penyangganya. Saat magnet pada lengan pendulum menyentuh plat tembaga, rangkaian akan tertutup. Arus akan mengalir ke kapasitor, sehingga kapasitor menyimpan energi tertentu. Selanjutnya, arus akan melewati kumparan dan menciptakan medan magnet yang akan menolak pendulum, sehingga plat tembaga tidak tersentuh dan rangkaian terbuka. Pada saat rangkaian terbuka, arus yang tersimpan pada kapasitor akan menolak pendulum lebih jauh lagi hingga simpangan maksimum.
Kemudian pendulum akan bergerak ke arah sebaliknya akibat tarikan gaya gravitasi. Begitu seterusnya. Dalam pembuatan alat dan pengambilan data terjadi beberapa kendala. Salah satunya yaitu dalam mengenai bentuk dan posisi plat tembaga. Sangat sulit untuk mendapatkan posisi dan bentuk yang tepat agar pendulum dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, perlu diperhatikan jarak antara kedua plat tembaga agar dapat bekerja dengan baik saat pendulum melewatinya. Dilakukan 21 kali percobaan dan 4 rata-rata percobaan dengan variasi jumlah lilitan pada setiap kumparan. Setelah dilakukan pengambilan data, didapatkan data yang ditunjukkan oleh tabel. Jadi ini hasil datanya untuk jumlah lilitan kumparan yang memiliki 250 lilitan. Nah, ini percobaan 1-5 dan rata-rata besar sudut yang didapatkan adalah 30,4 derajat. Lalu untuk jumlah lilitan kumparan memiliki 500 lilitan, itu rata-rata besar sudutnya sebesar 34,7 derajat. Setelah itu, untuk jumlah lilitan kumparan yang 750 lilitan, rata-rata besar sudut simpangannya itu 25,2 derajat, dan untuk jumlah lilitan kumparan yang memiliki 1000 lilitan, rata-rata besar sudut simpangannya itu sebesar 26,2 derajat. Sementara itu, pendulum pada kumparan dengan jumlah lilitan 1500 pergerakannya sangat kecil bahkan cenderung tidak bergerak. Oleh karena itu, besarnya sudut simpangan dianggap 0 dan tidak ada data yang dihasilkan. Berikut merupakan grafik sudut simpangan. Dari grafik tersebut, terlihat data yang didapatkan perbedaannya tidak signifikan. Namun, terdapat kecenderungan bahwa semakin kecil jumlah lilitan pada kumparan, maka semakin besar rata-rata sudut simpangan yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan lilitan yang semakin banyak sama dengan memperpanjang paha antar atau kawat, sehingga resistensi semakin besar. Resistensi yang besar menyebabkan arus yang dihasilkan semakin kecil dan kekuatan elektromagnet semakin lemah untuk menggerakkan pendulum. Nah, dari hasil data yang telah diperoleh, didapatkan kesimpulan bahwa jumlah lilitan pada kumparan itu mempengaruhi besar sudut suatu simpangan, di mana semakin kecil jumlah lilitan kawat pada kumparan, maka semakin besar energi yang dihasilkan untuk mendorong pendulum, sehingga sudut simpangannya juga semakin besar. Pada percobaan ini, kumparan dengan lilitan di atas 1000 tidak menghasilkan energi yang cukup untuk menggerakkan pendulum. Sementara itu, kumparan dengan 500 lilitan merupakan kumparan yang paling efektif dan menghasilkan rata-rata sudut simpangan terbesar, yaitu sebesar 34,7 derajat. Jadi segitu dulu video dari kita. Semoga bermanfaat. Dadah!